Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kami, Ade, Dea, Nirmala, Raras, Sri, dan saya sendiri Cika akan menyampaikan tentang dasar dari perilaku kelompok. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana suatu kelompok terbentuk, berinteraksi, dan mencapai tujuan bersama. Mari kita mulai pembahasan ini dengan santai namun tetap bermakna. Nama saya Anda dari Pratama dengan NIM 231011201080. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki kesadaran akan anggotanya, saling berinteraksi, serta memiliki hubungan timbal balik, tujuan, dan identitas bersama. Kelompok dapat terbentuk karena kesamaan tertentu seperti adat istiadat, profesi, serta tujuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM 23 10 11 20 15 28. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama kelompok. Ciri-ciri utama yang membedakan kelompok dari sekedar kumpulan individu menurut para ahli perilaku organisasi dan sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, adanya interaksi. Anggota kelompok secara teratur berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, bukan hanya berada di lokasi yang sama. Yang kedua, tujuan bersama. Kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan atau hasil yang sama yang disepakati oleh anggotanya. Yang ketiga, ada saling ketergantungan. Tindakan dan kinerja satu anggota akan mempengaruhi hasil dan kinerja anggota lainnya. Yang keempat, ada struktur. Kelompok memiliki struktur, norma, dan peran yang disepakati. Ada pembagian tugas atau hierarki yang mengatur perilaku. Yang kelima, ada perasaan kebersamaan. Anggota kelompok memiliki identitas bersama dan merasakan ikatan emosional atau psikologis sebagai bagian dari satu kesatuan. Yang terakhir, ada waktu. Kelompok cenderung memiliki durasi tertentu atau eksistensi yang berkelanjutan, meskipun ada kelompok yang dibentuk untuk tugas sementara. Selanjutnya, hal yang dilakukan oleh anggota organisasi. Hal yang dilakukan oleh anggota organisasi yaitu melaksanakan tugas yang ditetapkan, berinteraksi dan bekerja sama, serta mematuhi aturan demi mencapai tujuan bersama organisasi. 3 fungsi inti anggota organisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Rafiji dengan NIM 231011201839. Di sini saya akan menjelaskan alasan pembentukan organisasi atau pembentukan kelompok pada organisasi. Alasan utamanya yaitu pada pembentukan kelompok organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dilakukan secara individual, serta untuk memenuhi kebutuhan individu seperti keamanan, status, dan interaksi sosial. Seperti kelompok membantu dalam penyelesaian tugas, memfasilitasi pertukaran informasi, memberikan rasa aman kolektif, dan meningkatkan kepuasan kebutuhan sosial anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 231011201029. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan individu membentuk kelompok. Di antaranya itu yang pertama ada teori kedekatan, yaitu kelompok terbentuk karena adanya kedekatan fisik atau geografis yang memudahkan interaksi. Lalu yang kedua itu ada teori interaksi. Kelompok terbentuk berdasarkan hubungan timbal balik antara aktivitas, interaksi, dan sentimen. Semakin
sering berinteraksi, semakin kuat sentimen positif yang terbentuk. Lalu yang ketiga itu ada teori keseimbangan, yaitu kelompok terbentuk karena anggota memiliki kesamaan sikap atau ketertarikan terhadap tujuan, aktivitas, atau orang lain mencari kondisi yang seimbang. Lalu yang keempat itu ada teori pertukaran, yaitu individu membentuk kelompok karena mereka memperkirakan bahwa imbalan yang didapat dari kelompok melebihi biaya yang harus mereka keluarkan untuk berpartisipasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedina dengan NIM 231011201951. Selanjutnya ada tipe-tipe kelompok. Yang pertama berdasarkan struktur dan tujuan organisasi. Ada tipe 6 kelompok. Yang pertama ada kelompok formal, di mana dibentuk secara sengaja dan terstruktur oleh organisasi untuk mencapai tujuan resmi. Yang kedua kelompok komando, yaitu terdiri dari atasan dan bawahan langsung sesuai bagan organisasi. Yang ketiga, kelompok tugas, yaitu dibentuk sementara untuk menyelesaikan tugas atau proyek spesifik. Yang keempat, ada kelompok informal, yaitu terbentuk secara alami dan spontan karena adanya kebutuhan sosial atau minat bersama antar anggota. Yang kelima, ada kelompok minat, yaitu anggota berbagi minat atau tujuan tertentu. Contohnya misal menuntut kenaikan gaji. Yang keenam, yaitu kelompok persahabatan, di mana anggota memiliki ikatan pribadi yang erat. Contohnya misal teman makan siang. Selanjutnya ada berdasarkan keterikatan dan interaksi. Itu ada dua tipe kelompok. Yang pertama kelompok primer atau primary, yaitu kelompok kecil dengan interaksi tatap muka yang intim dan ikatan emosional yang kuat, contohnya keluarga dan sahabat. Yang kedua ada kelompok sekunder atau secondary, yaitu kelompok yang lebih besar dengan hubungan yang impersonal dan bertujuan pada tugas tertentu, contohnya serikat pekerja dan tim besar. Selanjutnya yaitu properti kelompok. Properti kelompok merupakan karakteristik yang mempengaruhi dinamika, interaksi, dan hasil dari sebuah kelompok. Adapun jenis-jenis properti kelompok antara lain yang pertama ada peran. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di dalam suatu kelompok. Yang kedua ada norma. Norma merupakan aturan tidak tertulis yang memandu bagaimana anggota berinteraksi dan berperilaku di dalam kelompok, seperti cara berpakaian atau berinteraksi sesama anggota kelompok. Yang ketiga ada status. Status merupakan posisi atau tingkatan seseorang di dalam suatu kelompok yang mempengaruhi wewenang dan kontribusi mereka. Yang keempat ada besaran. Besaran merupakan jumlah anggota yang membentuk suatu kelompok. Yang kelima ada kekompakan. Kekompakan merupakan sejauh mana anggota merasa terikat satu sama lain dan saling mendukung. Dan yang terakhir ada keberagaman. Keberagaman merupakan keberagaman dalam keanggotaan kelompok, baik dari segi latar belakang, keahlian, maupun karakteristik lainnya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kelompok. Tahapan perkembangan kelompok yang paling umum adalah model 5 tahap Tuckman, yang menjelaskan proses evolusi kelompok kerja secara bertahap. 5 tahapan tersebut diantaranya yang pertama pembentukan atau forming, yaitu anggota saling mengenal, menentukan tugas, dan mencari arahan. Interaksi masih sopan dan berhati-hati. Yang kedua pertentangan atau storming, yaitu konflik muncul saat anggota menentang ide, peran, dan kepemimpinan. Ini adalah tahap pengujian batasan. Yang ketiga, penormaan atau norming, di mana konflik teratasi, kelompok mulai membangun kohesi dan menetapkan norma perilaku serta ekspektasi kerja bersama. Yang keempat, pelaksanaan atau performing, yaitu kelompok fokus penuh pada pencapaian tujuan, struktur fungsional sudah matang, dan produktivitas tinggi. Yang terakhir ada pembubaran atau adjourning. Tahapan ini hanya untuk kelompok sementara, di mana kelompok membubarkan diri setelah tugas selesai, ditandai dengan refleksi dan perpisahan.
Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Kesimpulannya adalah, dasar dari perilaku kelompok adalah interaksi sosial antara individu yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku ini dibentuk oleh struktur internal kelompok seperti peran, norma, dan status, serta berkembang melalui beberapa tahap berprosesnya kelompok. Perilaku kelompok turut mempengaruhi motivasi individu, pengambilan keputusan, dan kinerja, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari kami, semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami dasar perilaku kelompok dan pentingnya bagi kita kerjasama yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.